بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال أيضا في آيات الأخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa khatib memberikan nasihat kepada diri khatib pribadi. Khatib pun mengajak kepada jemaah sekalian untuk sama-sama kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa yang menjadi aparatur negara akan menjadi aparatur negara yang amanah. Dengan takwa yang pedagang akan menjadi pedagang yang jujur. Dengan takwa yang menjadi pemimpin akan menjadi pemimpin yang adil. Semua itu bagus, elok kita laksanakan dengan takwa. Akan tak peduli apapun pekerjaan kita, profesi kita, baik yang sampai tinggi sampai yang terendah pun, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau berapapun usia kita, mau 20 tahun, 15 tahun, 30 tahun atau sampai 70 tahun, kita tetap diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepada Allah. Maka jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak sekali orang yang menginginkan takwa. Takwa bukan terletak pada harta. Kalau takwa terletak pada harta, berarti Qarun lebih bertakwa daripada kita. Takwa tak terletak pada jabatan. Kalau takwa terletak pada jabatan, berarti presiden lebih bertakwa daripada kita. Gubernur lebih bertakwa daripada kita. Maka takwa tidak diletakkan Allah pada harta. Takwa tak diletakkan Allah kepada yang tinggi jabatannya. Tapi takwa diletakkan oleh Allah kepada siapapun yang ingin bertakwa, baik kecil, baik muda, baik tua, siapapun yang ingin bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih takwa itu. Allah akan kasih ketenangan dalam hati kita. Maka jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun pekerjaan kita, di ladangkah sibuk kita dengan pertanian kita, di lautkah kita sibuk dengan jala kita, dengan ikan kita, di kantorkah kita sibuk dengan laptop kita, dengan HP kita, dengan ketikan kita, dengan dokumen kita. Tak peduli dimanapun kita berada, tetaplah kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa banyak orang yang inginkan takwa jemaah. Betapa banyak orang yang menginginkan dekat kepada Allah. Salah satunya adalah Syekh Al-Imam Bishr Al-Hafi. Bishr Al-Hafi ini kisah tertulis dalam kitab Tazkiratul Awliya, ditulis oleh Syekh Fariduddin Attar.
Jadi Syekh Fariduddin Attar menulis kisah seorang waliullah besar bernama Bishr Al-Hafi. Awalnya Bishr Al-Hafi ini seorang ahli maksiat. Awalnya Bishr Al-Hafi ini suka mabuk-mabukan. Awalnya Bishr Al-Hafi ini suka main perempuan, suka ke klub-klub malam. Tapi pada akhirnya bisa jadi kekasih Allah, bisa menjadi wali Allah, bisa menjadi orang yang paling dekat dengan Allah. Kenapa? Nah, dengar baik-baik ini. Ketika Bishr Al-Hafi hendak mau pergi ke night club, ke klub malam untuk meminum khamar, untuk berzina. Lalu Bishr Al-Hafi sedang dalam perjalanan merangkuh dua perempuan. Sedang dalam perjalanan merangkuh dua perempuan sambil mabuk, nengoklah dia kertas bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Kertas itu terpotong. Lafaz Bismillah tertulis di kertas, terletak di tanah. Dalam keadaan mabuk Bishr Al-Hafi, diambilnya kertas itu. Tunggu dulu ya, kata dia. Aku mau nyimpan kertas ini ke rumahku dulu. Dibawanya kertas yang berlapaskan Bismillahirrahmanirrahim itu. Diletakkannya ke tempat yang tinggi. Dikasihnya minyak wangi. Lafaz Bismillah tadi. Ditanya oleh perempuan malam tadi, wahai Bishr, kau ni peminum berat, kau ni suka main perempuan, kau ni suka ahli maksiat, tapi kenapa kau mau sok-sok suci, mau membawa secarik lafaz Bismillahirrahmanirrahim? Apa kata Bishr Al-Hafi? Aku memang ahli maksiat, aku memang pemabuk, aku memang ahli dalam mempermainkan wanita, aku memang ahli dalam zina, tapi aku tetaplah bertuhankan Allah. Tuhanku tetap Allah, tak bisa diganggu-gugat. Dan ini kertas ini tertulis nama Tuhanku, terletak di tanah. Apakah aku tak berdosa kalau aku melihat nama Tuhanku diinjak-injak, terletak di tempat yang rendah? Akhirnya ini, walaupun aku dalam keadaan mabuk, ku taruhlah benda itu ke rumahku, ku simpan ke tempat yang tinggi, ku semprotkan minyak wangi. Masya Allah. Ahli maksiat, bapak-bapak sekalian, peminum berat, ahli zina, tapi dia bisa sadar bahwa kemuliaan Allah itu tetap luar biasa. Akhirnya seorang ulama besar bermimpi untuk macam mana supaya salam dari Allah itu disampaikan kepada Bishr Al-Hafi. Mimpilah ulama itu, sampaikan salamku kepada Bishr Al-Hafi. Kata Allah, sampaikan salamku kepada Bishr Al-Hafi. Oh, terkejut ulama itu. Macam mana? Bagaimana bisa orang ahli maksiat, suka mabuk-mabukan, suka main perempuan, kerjanya di tempat-tempat malam, tapi dapat salam dari Allah, dapat salam dari Rasulullah? Tak percaya dia. Akhirnya malam kedua bermimpi lagi. Sampaikan salamku kepada Bishr Al-Hafi, kata Allah. Tak percaya juga. Malam ketiganya, sampaikan salamku kepada Bishr Al-Hafi. Kalau tidak, aku akan bolak-balikkan hatimu. Oh, langsung terkejut ulama tadi. Datang kepada Bishr Al-Hafi. Wahai Bishr Al-Hafi, aku di sini malam-malam datang untuk bertemu denganmu, menyampaikan kirim salam Allah dan Rasulullah kepadamu. Menetes air mata Bishr Al-Hafi. Menetes. Apa amalanmu Bishr Al-Hafi, sampai kau bisa mendapat salam dari Allah dan Rasulullah? Apa kata Bishr Al-Hafi? Diceritakanlah, aku melihat secarik kertas yang mana kertas itu tertulis lafaz Bismillahirrahmanirrahim, lalu ku ambil, ku semprotkan minyak wangi, ku simpan ke tempat yang tinggi. Itu saja. Menangis Bishr Al-Hafi, bapak-bapak sekalian. Menangis dia. Dan pada akhirnya dia bertaubat kepada Allah. Mulai hari ini aku tidak akan bermaksiat lagi kepada Allah. Dan untuk menebus dosa itu, Bishr Al-Hafi dalam riwayatnya, kata Syekh Fariduddin Attar, semasa hidupnya ketika sudah taubat tak pernah memakai sandal. Berjalan kemana-mana pun tak pernah pakai sandal.
Asbab dari dia tak pernah pakai sandal itu, keledai, onta, kuda tak pernah buang kotoran di jalan. Kenapa? Mereka tahu kalau seandainya mereka buang kotoran di tengah jalan, khawatir diinjak oleh Bishr al-Hafi. Di Baghdad pada saat itu, Bishr al-Hafi masih hidup. Tak ada satupun binatang yang buang kotoran di tengah-tengah jalan. Khawatir, takut itu diinjak oleh Bishr al-Hafi. Karena mereka tahu Bishr al-Hafi itu berjalan tak pakai sendal. Masya Allah. Tengoklah jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika keledai, nampaklah seorang keledai itu membuang kotoran di tepi jalan, kata dia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bishr al-Hafi telah meninggal. Kenapa bisa meninggal? Aku sudah melihat ada keledai yang berani buang kotoran di tengah-tengah jalan Baghdad ini. Ya Allah. Itulah bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan remehkan perbuatan kecil. Amalan kecil jangan remehkan. Samalah dengan kita sekarang ini. Lihatlah kondisi masjid yang kita cintai ini. Lihatlah kondisi masjid yang sekarang kita tempati ini. Tempat sujud kita ini. Sedikit pun perjuangan kita, sedikit pun harta kita yang mengalir di masjid ini bermanfaat di mata Allah Subhanahu wa taala. Man bana masjidan lillah, barang siapa membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala, kamabhasin qatatin, walaupun selubang untuk telur, untuk burung bertelur, au asghari, atau lebih kecil dari itu, banallah baitahu lahu fi jannah, Allah akan bangunkan rumahnya di sorga nanti. Kita tak permasalahkan sedekah kita berapapun, yang penting mengalir di masjid ini. Tapi alangkah baiknya kita yang punya kelebihan harta, kita yang punya kelonggaran harta, kita yang punya kelonggaran materi yang dikasihkan oleh Allah, ikut berpartisipasi untuk membangun tempat sujud kita. Kita enak sujud, kita enak ibadah karena amal perbuatan kita juga. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Bishr al-Hafi tadi, ingat baik-baik bahwa seorang preman pun bisa taubat. Ahli maksiat pun bisa taubat, bisa mati husnul khatimah. Dan ingat baik-baik juga, kiai, ustaz, syekh, bahkan wali pun bisa mati su'ul khatimah. Maka jangan pernah kita merasa aman dengan ketaatan kita. Yang sudah bisa sholat 5 waktu, berdoa pada Allah, ya Allah istiqomahkan aku, ya Allah matikan aku husnul khatimah, ya Allah. Yang belum bisa sholat 5 waktu, selalu minta kepada Allah, ya Allah berikan aku nikmat dalam ibadah, supaya aku bisa menjalankan semua perintahmu, ya Allah. Itulah jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wajadaka dhallan fahada. Awalnya kita memang sesat, fahada, Allah memberikan petunjuk kepada kita. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tak banyak saya sampaikan. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita, bahwa amalan perbuatan kita sekecil apapun diperhitungkan oleh Allah, dilihat oleh Allah. Maka saya mengajak sama-sama untuk senantiasa kita mencintai rumah-rumah Allah, mencintai syiar-syiar Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Orang yang senantiasa mencintai rumah-rumah Allah, mencintai masjid-masjid Allah, memakmurkan masjid-masjid Allah, mereka itulah yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Semoga kita termasuk daripada orang-orang yang saleh. Semoga anak keturunan kita menjadi anak saleh solehah. Semoga anak keturunan kita, cucu-cucu kita menjadi ahli Quran, dekat kepada Allah. Jika dia jadi pejabat, pejabat yang bertakwa. Jika dia jadi polisi yang bertakwa. Jadi jika dia jadi dokter, dokter yang bertakwa kepada Allah. Tak peduli apapun pekerjaannya, mereka tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ja'alana wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalna wa iyyakum fi zumrati ibadihi salihin. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.